Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Bek AC Milan Simon Kjaer melontarkan pujian terhadap bintang Juventus Cristiano Ronaldo yang bakal menjadi lawannya pada pertemuan kedua tim Senin 10 Mei 2021. Duel ini sangat vital bagi Juventus maupun AC Milan untuk menentukan nasib mereka dalam persaingan memperebutkan satu tempat di zona 4 besar klasemen. Juventus dipastikan bakal mengandalkan ketajaman Ronaldo untuk meneror pertahanan AC Milan. Cristiano Ronaldo sejauh ini masih mencaki daftar top skor Serie A dengan raihan 27 gol. Kjaer pun mengaku sangat antusias menantikan duel melawan Ronaldo. Bek asal Denmark itu mengaku ia selalu gembira ketika bisa bertemu dengan Christian. Selalu menyenangkan bermain melawan dia sejak pertama kali 11 atau 12 tahun yang lalu, ujar Kjaer kepada Sky Sport Italia. Dia telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya, tetapi dia selalu menjadi juara dan tidak perlu membicarakannya, tambahnya. Lebih lanjut, Kjaer juga memuji betapa bagusnya insting gol Ronaldo. Kjaer pun menganggap wajar jika pemain 36 tahun tersebut bisa menjadi bintang top dunia selama bertahun-tahun. Dia hidup untuk gol, dia bisa sedikit main di bawah performa, tetapi jika ada bola di menit ke-90 dia melakukan segalanya untuk mencetak gol itu, tutur Kjaer. Dia selalu ada selama pertandingan, itulah sebabnya dia selalu berada di puncak sepak bola selama 10 hingga 15 tahun terakhir, tukasnya. Nasib Stefano Pioli berada di ujung tanduk. Sang pelatih AC Milan itu bakal dicopot bila tak memenuhi target 4 besar Liga Italia Serie A dan meraih tiket Liga Champion. Boleh dibilang, AC Milan sedang mengalami kondisi sulit dalam perburuan posisi 4 besar di klasemen Liga Italia. Rossoneri memang saat ini berada di peringkat keempat di bawah Atalanta dan Juventus. Hanya saja kedudukan mereka rawan disalip Napoli yang berada di bawahnya. Seiring dengan kondisi tersebut, kabar soal pergantian pelatih pun merebak. Maurizio Sarri dianggap sebagai kandidat untuk mengambil alih AC Milan, terutama bila Stefano Pioli gagal membawa timnya lolos ke Liga Champion. La Gazzetta dello Sport melaporkan mantan pelatih Napoli itu, Chelsea dan Juventus itu memang masih terikat kontrak dengan Bianconeri. Hanya saja, secara luas dia diharapkan mengambil proyek baru musim depan. Sarri telah berulang kali dikaitkan dengan peran di AS Roma, namun tiba-tiba jabatan itu jatuh ke tangan Jose Mourinho dengan pengumuman mengejutkan belum lama ini. Kini, media Italia tersebut mengabarkan Sarri masuk radar pemilik Milan Elite Management. Itu bila Pioli gagal di rintangan terakhir dan tidak lolos ke Liga Champions. Football Italia sudah melaporkan secara eksklusif bahwa Sarri sedang dalam pembicaraan dengan Tottenham Hotspur dan Arsenal. Fiorentina juga telah lama dikaitkan sebab dia berasal dari daerah Florence. Sedangkan kembali ke Napoli belum sepenuhnya dikesampingkan. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu manajemen Juventus mengambil keputusan tegas menyusul kegagalan di pentas Eropa. Mereka memberhentikan Sarri dari kursi kepelatihan. Seniornya tua memecat Sarri kurang dari 24 jam setelah disingkirkan Olympique Lyon dari Liga Champion. AC Milan dipastikan gigit jari setelah pemain incarannya yang juara Piala Dunia bersama Prancis, Florian Thauvin, resmi bergabung dengan klub Meksiko Tigres. Sempat menjadi juara paruh musim Serie A Italia 2020-2021, AC Milan justru menunjukkan penurunan performa. Akibatnya, jelang pekan ke-35, tim asuhan Stefano Pioli berada di posisi 4 klasemen sementara. Kemelorotan performa Rossoneri ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pemain berkualitas di sejumlah posisi. Salah satunya adalah sayap kanan. Akibatnya, pelatih Stefano Pioli pun membidik sejumlah nama untuk memperkuat sektor tersebut di bursa transfer musim panas nanti. Salah satu nama yang jadi incaran adalah bintang Marseille Florian Thauvin. Pemenang Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis itu memang tampil memukau bersama Marseille. Selama 6 musim memperkuat klub tersebut, Thauvin sukses mencetak 86 gol dan 61 assist dalam 279 laga di semua kompetisi. Catatan tersebut dan fakta bahwa ia bisa diboyong dengan gratis karena kontraknya bakal habis akhir musim ini pun membuat Thauvin menjadi salah satu incaran AC Milan di bursa transfer nanti. Namun, Rossoneri kini harus gigit jari. Pasalnya Florian Thauvin baru saja resmi bergabung dengan klub Meksiko Tigres.
Hal ini diumumkan oleh klub tersebut melalui akun Twitter resmi mereka. Sebelumnya, ia memang dirumorkan tengah didekati Tigres yang ingin mengikatnya untuk 5 musim ke depan. Dengan bergabungnya Florian Thauvin ke Tigres, AC Milan pun harus mengalihkan fokus mereka ke buruan lain untuk memperkuat sektor sayap kanan mereka. Satu nama yang kini tengah santer dikaitkan dengan Rossoneri adalah pemain Real Madrid Lucas Vazquez. AC Milan telah mencapai kesepakatan untuk kontrak berdurasi 5 tahun dengan Mike Maignan. Kiper Lille itu diproyeksikan menggantikan Gianluigi Donnarumma. Berstatus sebagai penjaga gawang utama AC Milan, masa depan Gianluigi Donnarumma justru dipenuhi tanda tanya. Pasalnya kontrak pemain 22 tahun ini akan habis pada Juni 2021 nanti dan pihak klub serta sang pemain tak kunjung mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Dengan demikian, Donnarumma pun berpotensi hengkang secara gratis di bursa transfer musim panas nanti. Rossoneri sendiri sejatinya berniat memperpanjang masa bakti sang kiper dan memberikan kenaikan gaji. Namun, negosiasi menjadi buntu karena Donnarumma meminta nominal gaji yang berada di luar jangkauan AC Milan. Menghadapi situasi yang tak menentu ini, pihak Rossoneri pun mengambil langkah tegas dengan menyiapkan pengganti bagi Donnarumma. Satu nama yang menjadi incaran adalah Mike Maignan, kiper andalan klub Liga 1 Perancis Lille. Dilansir dari RMC Sport, AC Milan kini bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Maignan di mana sang penjaga gawang akan diberi kontrak berdurasi 5 tahun. Sementara itu, terkait biaya kepindahannya, Milan dan Lille sepakat dengan nominal 15 juta euro atau sekitar 258 miliar untuk kiper 25 tahun itu. Meski demikian, ada syarat khusus dalam kesepakatan ini, yakni kepindahan Mike Maignan ke San Siro baru akan terwujud jika Gianluigi Donnarumma benar-benar meninggalkan AC Milan pada akhir musim nanti. Mike Maignan sendiri memang tampil apik bersama Lille musim ini. Menjalani musim ke-6-nya di klub Liga 1 Prancis tersebut, sang penjaga gawang mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 21 clean sheet dan kebobolan 37 kali. Performa apinya bahkan menjadi salah satu kunci kesuksesan Lille memuncaki klasemen Liga 1 Prancis musim ini dengan raihan 76 poin dari 35 laga, unggul tipis 1 poin dari PSG yang ada di posisi kedua. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma sudah mencatatkan 44 penampilan untuk AC Milan di semua kompetisi musim ini, namun angka clean sheet dan kebobolannya lebih buruk daripada Maignan. Kiper timnas Italia itu tercatat hanya meraih 11 clean sheet dan kebobolan 54 kali. Demi memboyong Rodrigo De Paul yang juga diminati oleh Inter Milan dan Juventus, AC Milan siap melepas 3 pemain sekaligus ke Udinese, salah satunya yaitu Matteo Gabbia. Sukses jadi juara paruh musim Serie A Italia, performa AC Milan justru melorot belakangan ini. Hingga pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan bahkan terancam terdepak dari 4 besar karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. AC Milan pun kini mencoba memperbaiki performa di sisa musim sembari mulai menyiapkan langkah menyambut musim depan termasuk dengan bergerak di bursa transfer. Salah satu nama yang masuk dalam bidikan Rossoneri adalah gelandang Udinese Rodrigo De Paul. Bintang Argentina itu dinilai cocok menjadi pengganti Hakan Calhanoglu yang tak kunjung memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim ini. Rodrigo De Paul sendiri memang tampil cukup gemilang musim ini. Ia mencatatkan 32 penampilan di Serie A Italia dan sukses menyumbangkan 8 gol dan 9 assist. Di sisi lain, Udinese diketahui memasang bandrol cukup mahal untuk pemain andalanya itu, yakni sekitar 40 juta euro atau sekitar 687 miliar. Namun, AC Milan telah menyiapkan trik untuk menurunkan harga De Paul dengan melepas pemain mereka ke Udinese sebagai gantinya. Dilansir dari Sempre Milan, Rossoneri siap menumbalkan 3 pemain sekaligus, salah satunya bek muda berbakat Matteo Gabbia, guna menurunkan harga De Paul hingga 25 juta euro. Namun, meski siap melepas 3 pemain sekaligus, upaya AC Milan memboyong Rodrigo De Paul tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan 2 klub Serie A Italia lainnya yang juga meminati sang gelandang, yakni Inter Milan dan Juventus.
Lucas Vazquez dikabarkan ingin bertahan di Real Madrid, namun hanya tawaran AC Milan yang diketahui menarik perhatian winger berpengalaman tersebut. Outlet asal Spanyol AS menyebutkan bahwa Vazquez telah menolak tawaran dari Atletico Madrid lantaran ia hanya berminat menjajal petualangan di Italia jika ia gagal memperbarui kontraknya bersama Los Blancos. Pemain internasional Spanyol tersebut tergiur dengan peluang hijrah ke Rossoneri yang menyodorkannya tawaran yang lebih serius dan lebih kekeh ingin menerapkan servisnya. Kendati demikian, peluangnya memperbarui kontraknya tampaknya semakin besar setelah raksasa La Liga menaikkan tawaran mereka dari 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar menjadi 5 juta euro atau sekitar 80 miliar. Hanya jika negosiasi tersebut kandas, winger 29 tahun tersebut akan memutuskan bergabung dengan Diavolo. Kini, jurnalis AS Juan Jimenez menyatakan kepada Milan News soal kemungkinan mantan pemain pinjaman Espanyol tersebut merapat ke San Siro. Saya tidak tahu persis hubungan antara Milan Real. Saya pikir bagus setelah transaksi Brahim Diaz, bahkan saya tidak tahu jika rusak dengan masalah Super League, ujar sang jurnalis. Lucas Vazquez ingin memperbarui kontraknya dengan Real Madrid. Dia akan menunggu Real Madrid hingga saat terakhir. Kita tidak tahu apakah tawaran yang sedang kita bicarakan konkret atau tidak. Tetapi yang pasti, satu-satunya proposal yang menarik bagi sang pemain adalah dari AC Milan. Atletico juga mengajukan proposal tetapi ditolak. Dia mengalami cedera melawan Barcelona dan pastinya tidak akan pulih musim ini. Maurizio Sarri masuk dalam kandidat pelatih AC Milan musim depan jika Stefano Pioli gagal mewujudkan target finish di 4 besar Serie A Italia musim ini. Sempat menutup paruh musim ini dengan memuncaki Serie A Italia, performa AC Milan belakangan ini justru melorot. Hingga berakhirnya pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Tim asuhan Stefano Pioli itu bahkan terancam terdepak dari 4 besar dan kehilangan tiket ke Liga Champions karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan pun berencana mendepak Stefano Pioli di akhir musim nanti jika mereka benar-benar gagal finish di 4 besar Serie A Italia musim ini. Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyebut satu nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Stefano Pioli, yakni Maurizio Sarri. Seperti diketahui, Maurizio Sarri kini memang tengah menganggur pasca meninggalkan posisinya sebagai pelatih Juventus pada akhir musim lalu. Ia sempat santer disebut bakal membesut AS Roma, tapi Giallorossi secara mengejutkan justru mendapuk Jose Mourinho sebagai pelatih anyar mereka. Pasca kegagalan ke AS Roma tersebut, Sarri juga sempat disebut bakal kembali ke La Liga Inggris setelah sempat menjajal kompetisi tersebut bersama Chelsea. Pria berusia 62 tahun itu dikabarkan menjadi incaran duo London Utara, Arsenal dan Tottenham Hotspur. Di Serie A Italia sendiri, selain AC Milan, Maurizio Sarri juga kerap disebut menjadi kandidat pelatih Fiorentina dan Napoli. Ia memang punya kedekatan khusus dengan kedua klub itu karena dirinya berasal dari Firenze dan pernah membesut Napoli. Meski demikian, para peminat Sarri nantinya harus membayar sejumlah kompensasi kepada Juventus jika ingin memboyong sang pelatih. Pasalnya, Sarri masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga Juni 2022 nanti. AC Milan siap melakukan aksi gesit demi mengamankan pemain sayap Wolfsburg asal Kroasia yaitu Josip Brekalo. Rossoneri sejauh ini bersaing dengan Liverpool dan Arsenal. Menurut laporan Calcio Mercato, Rossoneri tertarik merekrut pemain timnas Kroasia yang telah membuat 4 gol dan 3 assist dalam 27 penampilannya bersama Wolfsburg di ajang Bundesliga Jerman 2020-2021. Josip Brekalo adalah pemain kreatif yang bisa dipasang sebagai winger dan gelandang serang. Ia menjadi sosok yang turut berkontribusi dalam peningkatan performa Wolfsburg di musim ini sehingga klub memiliki peluang besar tampil di Liga Champions musim depan. Media Kroasia T-Portal menulis bahwa dua klub besar Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, tertarik merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut, terlebih hanya butuh dana sekitar 20 juta euro atau 346 miliar untuk mendatangkan sang pemain. Kendati begitu, AC Milan selangkah lebih maju dibanding Liverpool dan Arsenal. Pemilik 7 gelar Liga Champions itu bahkan telah menjalin komunikasi dengan Wolfsburg pada jendela transfer musim dingin Januari lalu. Rossoneri saat ini dilaporkan siap memboyong sang pemain baik lewat pembelian langsung atau pertukaran pemain. Josip Brekalo digadang-gadang cocok dengan Rossoneri yang memaksimalkan bakat pemain muda. Di samping itu,
Keberadaan Ante Rebic yang tak lain adalah rekan senegara Brekalo bisa membuat ex Dinamo Zagreb itu lebih senang mendarat di San Siro. AC Milan saat ini berada di urutan keempat dalam klasemen sementara Serie A Liga Italia 2020-2021. Rossoneri mempunyai 69 poin, sama seperti dua klub di atasnya yaitu Atalanta dan Juventus. Berstatus sebagai juara paruh musim 2020-2021, skuad Stefano Pioli memang membutuhkan suntikan amunisi demi mengarungi musim depan, terlebih bila mereka akhirnya tampil di Liga Champions. AC Milan akan bertemu Juventus di pekan ke-35 Liga Italia Senin 10 Mei 2021. Ini akan menjadi laga hidup mati bagi kedua kubu dan akan berperan besar menentukan hasil akhir di musim 2020-2021. With my head